Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kita Tio Porang. Pada video kali ini kita akan menyempurnakan dari video sebelumnya, karena video sebelumnya kita menggunakan hormon perangsang tumbuh yaitu auksin, sitokinin, dan giberelin. Tapi ternyata setelah saya melakukan eksperimen percobaan, ternyata ada hormon yang ternyata untuk menumbuhkan porang itu ternyata hasilnya sangat spektakuler. Apa itu? Yaitu namanya CPPU, yaitu chlorpridil phenylurea. Ini CPPU. CPPU ini biasa digunakan orang itu untuk menumbuhkan anggur, tunas anggur, untuk menumbuhkan bud. Nah, ini menggunakan hormon CPPU. CPPU ini fungsinya sangat banyak, yaitu fungsi utamanya adalah hormon pembesar buah dan tunas. Ini fungsi utamanya itu. Cuman manfaat lain dari hormon CPPU adalah dia bisa membantu untuk pembelahan sel, kemudian memecahkan dormansi dan memacu pertumbuhan tanaman, kemudian memperpanjang masa aktif. Nah, ini penting buat porang, memperpanjang masa aktif. Artinya porang, karena ada manfaat lain dari klorofil ini adalah memperlambat proses penghancuran butir-butir klorofil pada daun tanaman dan akan memperlambat penguningan dan penuaan pada daun. Nah, ini jadi manfaat ini buat porang, dia bisa buat memperpanjang usia tanaman, karena dia bisa memperlambat penguningan daun. Nah, setelah kita coba di porang, ternyata hasilnya sangat spektakuler, yaitu dengan menambahkan CPPU ini terhadap hormon yang sebelumnya, yaitu hormon utamanya, yaitu hormon auksin, sitokinin, dan giberelin. Karena itu setelah saya coba melakukan tambahan ini dengan dosis ataupun dengan formulasi CPPU ini 300 ppm, kemudian sitokininnya itu 150, kemudian ada tambahan lagi auksin 100, giberelin 100 ppm, ditambah lagi dengan TDZ atau tidiazuron ini untuk membongsorkan tunas. Kemudian ada lagi hormon IBA, hormon auksin, yaitu untuk akar. Kemudian saya tambah sedikit ini madu. Jadi setelah saya melakukan eksperimen percobaan itu, kita tunaskan, hasilnya seperti ini. Jadi perbedaannya sangat jauh. Jadi ini tunasnya seperti ini. Udah bisa lihat, teman-teman bisa lihat, ini hasil dari hormon CPPU yang kita tambahkan di dalam hormon utama kita, yaitu auksin, sitokinin, dan giberelin. Seperti ini hasilnya. Sedangkan yang lain hasilnya ini beda jauh. Kebetulan ini di embrio somatik, ini di titik tunas. Tapi yang satu ini bukan. Sebenarnya banyak itu yang jadi seperti ini hasil dari penggunaan hormon CPPU.
Karena itu saya merasa dari rangkaian video kita tentang zat perangsang tumbuh, jadi kesimpulannya yaitu untuk menumbuhkan porang. Jadi saya pikir sudah cukup. Jadi dengan hormon yang sudah kita pakai, yaitu ada berapa macam ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 macam ditambah madu, berarti 7 sama madu, itu sudah cukup untuk membuat tunas porang itu spektakuler, yaitu CPPU. Saya kasih tahu, yaitu CPPU, kemudian auksin, sitokinin dan giberelin, kemudian ini TDZ dan IBA plus ditambah madu. Jadi dengan ketujuh bahan ini itu untuk menumbuhkan tunas porang itu cukup spektakuler. Bayangkan dengan hanya kita potong dari umbi belah, kita potong sebesar ini, tunasnya bisa sebesar ini. Jadi saya pikir ini tinggal, kalau kita tanam tinggal menunggu akar ini. Jadi saya rasa itu pembahasan tentang jenis hormonnya. Makanya itu kemudian untuk cara praktek langsung, cara menumbuhkan dan cara medianya seperti apa, nanti kita kasih caranya seperti apa untuk menunaskan bibit ini. Jadi gimana biar hasilnya itu memuaskan. Oke, untuk itu kita langsung aja praktek gimana caranya. Setelah kita potong-potong, kemudian kita siapkan air. Kita pakai ini anti jamur, kita rendam sebentar. Setelah itu kita tiriskan. Kemudian kita siapkan tempat. Ini hanya peragaan ya. Kalau untuk jumlah besar mungkin kita buat tempat yang luas, karena ini hanya peragaan. Jadi yang pertama ini kita buat di pot. Pertama kita hampar ini dulu arang sekam. Ini kita hampar, nggak perlu tebal sih, cukup 3-5 cm. Nah, setelah kita hampar seperti ini, baru bibit yang telah kita potong-potong ini kita bisa susun secara terbalik juga boleh, terlentang juga boleh. Kalau ini maksudnya kalau terbalik begini, jadi kita untuk menghindari bekas luka yang terpotong ini, kita letakkan di atas agar mengurangi resiko pembusukan, karena di sini air akan berada posisinya tertumpu di bawah. Jadi makanya media ini tidak boleh terlalu basah, artinya cukup lembab saja cukup. Jadi tidak perlu basah, tapi cukup lembab aja. Kita bisa taruh terlentang juga nggak masalah sih sebenarnya.
Yang penting asal kita bisa jaga kondisi media ini jangan terlalu basah. Ini saat ini udah tanggal 12 ya. Nah, kita letakkan seperti ini, kita susun. Nah, kalau bisa sih maksudnya jangan bersentuhan antara yang satu dengan yang lainnya, agar arang sekamnya itu medianya bisa terisi. Nah, setelah seperti ini baru kita tutup dengan arang sekam. Kenapa kita menggunakan arang sekam? Ini tujuannya kita, pertama, media arang sekam ini ya kalau kita cek pH-nya itu sudah normal, dia pH-nya sudah netral. Biasanya kalau pakai ini netral, pH-nya itu sudah 7. Keduanya, agar tidak terlalu basah. Kalau kita menggunakan tanah biasa, itu karena kalau kita nggak bisa menjaga kelembapan, biasanya kalau kita siram itu terlalu basah dan menyebabkan umbi yang kita potong-potong itu biasanya itu 80% akan busuk. Jadi kalau menggunakan arang sekam begini ya aman. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini, misalkan kita mau membuat dalam kapasitas besar banyak, nah itu atasnya itu bisa kita taruh bibit lagi, kemudian kita tutup pakai arang sekam lagi seperti itu, dan seterusnya sampai berapa tingkat yang mau kita mau, berapa lapis yang mau kita mau, tergantung kebutuhan. Karena itu jadi saya pikir sudah cukup tentang tutorial cara pembuatan bibit dari umbi yang dipotong-potong. Jadi mudah-mudahan ilmu ini berguna buat teman-teman sekalian, dan kalau misalkan masih ada yang belum puas ataupun belum paham, bisa kita diskusi di kolom komentar di bawah ini, dan kita bisa langsung ke WA juga. Saya sudah share nomor WA saya, jadi kita bisa diskusi gimana caranya kalau misalkan ada kendala-kendala. Tapi saya pikir sudah cukup gamblang ya, sudah cukup jelas, karena dari 3 video, yaitu dari video pertama, kedua, dan sekarang ini, saya pikir sudah lengkap tentang cara untuk menumbuhkan bibit dari umbi yang dibelah. Saya rasa itu aja, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.